Ketika Syahrir bingung memikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia, tiba-tiba blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Apakah benar berita ini? Saya akan memberitahukan pada yang lain. sekitar pukul 2 sore, tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir sudah menunggu di rumah Hatta. 1 jam kemudian, Hatta pun tiba di rumahnya. Syahrir, ada apa? Ada hal yang ingin saya sampaikan, ini sangat penting. Oh, oke. Silakan duduk. Ada masalah apa? Bagaimana jika Indonesia dimerdekakan secepatnya? Jangan melalui PPKI yang direncanakan oleh Jepang. Apa benar itu, Syahrir? Ya, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi siapa yang akan memproklamasikannya? Tapi apakah Bung Karno menyetujuinya? Karena secara pribadi, beliau ada ketua PPKI. Kalau begitu, sekarang kita harus bertemu dengan beliau. Akhirnya, Ya, baiklah. Bung Hatta dan Syahrir pun menemui Bung Karno. Bung, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar berita itu? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengarnya di radio. Kita jangan dulu percaya dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan berita itu. Jangan sampai kita mengambil keputusan dengan gegabah. Tapi, saya pastikan bahwa berita ini benar, Bung. Saya ikut senang juga kalau berita itu benar. Tapi memang benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Itulah yang pikirkan. Kita harus memikirkan semua ini sebelum kita mengambil keputusan. Mungkin Anda lebih tahu apa yang terbaik untuk masa depan di bangsa ini. Akhirnya, Syahrir pun menerima penolakan pendapatnya, lalu ia bergegas pergi. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus, 2 orang pemuda lainnya, Subadio dan Subianto, kembali mendatangi Bung Hatta. Bung, bagaimana keputusan? Kami belum mengambil keputusan apapun, karena berita itu belum pasti kebenarannya. Kami berdua pun ikut senang mendengar berita itu. Tapi kita harus mempertimbangkannya secara matang. Kami barisan para pemuda ingin secepatnya kemerdekaan itu dilaksanakan. Kami rindu kebebasan. Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup panjang, Subadio dan Subianto pun meninggalkan Bung Karno dan Bung Hatta dengan rasa kesal. Bung Karno dan Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Setelah 2 kali perwakilan, pemuda mendatangi ke Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak agar segera memerdekakan Indonesia. Bung Hatta dan Bung Karno tetap menolaknya. Akhirnya, barisan para pemuda mengadakan rapat di ruang bakteriologis laboratorium Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 yang diketuai oleh Khairul Saleh. Pertemuan itu menghasilkan Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sendiri dan mengajak Soekarno-Hatta berunding. Akhirnya, perwakilan pemuda Darwis dan Wikana mendatangi Bung Hatta dan Bung Karno. Bung, bagaimana keputusannya? Masih seperti kemarin, kami masih belum bisa melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami para pemuda sudah yakin kita harus cepatnya melaksanakan kemerdekaan bangsa kita. Kami berdua masih tetap dalam pendirian kami. Wikana dan Darwis pun pergi meninggalkan Bung Hatta dan Bung Karno. Mereka langsung pergi ke Cikini untuk merapatkannya kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno-Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Khairul Saleh. Hasil pertemuan yang diadakan hampir tengah malam itu ialah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti direncanakan oleh Jepang. Orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno-Hatta, karena mereka menolak pemuda seperti yang diusahakan Wikana dan Darwis. Para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota. Malam harinya, Darwis dan Wikana datang ke kediaman Soekarno. Bung! Bung! Ada masalah apa kalian datang malam-malam begini? Maaf kami mengganggu malam-malam. Tapi ini sangat penting. Anda harus ikut kami sekarang. Kemana? Jangan banyak tanya, ikut kami sekarang! Kemudian Bung Karno dan keluarganya pun pergi bersama dengan Wikana dan Darwis ke tempat yang telah mereka rencanakan. Sesampai di tempat tujuan, Bung Karno kaget ternyata di sana sudah banyak orang. Dan Bung Hatta pun sudah berada di tempat. Kemudian, pemuda di Jakarta pada tanggal 16 Agustus mengadakan rapat kembali di lapangan bola Kebun Binatang yang dipimpin oleh Khairul Saleh.
Kita sudah 3 kali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta, tapi beliau tetap pada pendiriannya dengan alasan masih tetap tidak mengakui bahwa itu kekalahan Jepang. Jadi kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita mengadakan perlawanan terhadap pasukan Jepang? Ya benar, kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita dan membebaskan bangsa kita dari penjajah. Baiklah, kita adakan gerakan memukul terhadap pasukan Jepang di Jakarta. Kemudian, Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan pertemuannya dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tetap tidak mau memerdekakan bangsa kita secepatnya. Beliau masih tidak meyakini berita kekalahan Jepang. Mungkin kalau kita mempunyai bukti tentang kebenaran itu, Bung Karno dan Bung Hatta akan percaya dan mau memerdekakan Indonesia. Kalau begitu, aku memerintahkan Ahmad Subarjo untuk mencari informasi itu. Baiklah, saya laksanakan. Pada pagi hari, tanggal 16, Ahmad disibukkan mencari informasi kepastian tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tiba-tiba dia kaget akan hilangnya Soekarno dan Hatta. Kemana perginya Soekarno dan Hatta? Aku yakin, pasti Wikana mengetahui di mana keberadaan Soekarno dan Hatta. Kemudian, beliau pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang setibanya di rumah Laksamana Maeda. Laksamana, ada yang ingin saya tanyakan. Ada apa? Apakah benar berita tentang Jepang telah mengaku kekalahan kepada sekutu? Ya, itu benar. Mereka menyerah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Kemudian Wikana bertemu Yusuf Kunto. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka masih tidak mau menerima berita kekalahan Jepang. Tiba-tiba datang Ahmad Subarjo. Kalian harus yakin kepada saya. Saya sudah memiliki bukti-bukti tentang kekalahan Jepang. Bawa Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Tidak, kami tidak mau rencana yang sudah direncanakan gagal. Coba kalian pikir, Soekarno dan Hatta tidak mau memerdekakan bangsa ini. Padahal saya sudah memiliki bukti yang jelas. Jadi, mohon berikan kepercayaan kepada saya. Baiklah, Soekarno dan Hatta kami sembunyikan di Rengas Dengklok. Subarjo segera menuju Rengas Dengklok. Ia berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan sebelumnya, tengah hari keesokan harinya atau pada tanggal 17 Agustus. Para pemuda setuju, Soekarno-Hatta dibawa ke Jakarta dan baru sampai di Jakarta sekitar pukul 11 malam tanggal 16 Agustus. Subarjo, cepat kamu kumpulkan semua para anggota PPKI yang ada di Jakarta. Dikumpulkan di mana, Bung? Kumpulkan saja di Hotel Desindes. Baiklah. Setelah Subarjo menghubungi para anggota PPKI, dia langsung pergi menuju hotel. Namun, karena Hotel Desindes tidak bersedia menyediakan tempat rapat malam itu, atas usaha Subarjo, pertemuan itu dipindahkan ke rumah kediaman Maeda di Nassau Boulevard. Baiklah, sekarang mari kita buat rumusan-rumusan kemerdekaan terlebih dahulu. Pertama-tama, kita buat teks proklamasinya dulu. Bagaimana bila kalimat pertama adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Dan kalimat keduanya adalah hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, mari kita gabungkan kedua kalimat tersebut. Kedua kalimat tersebut digabungkan dan disempurnakan oleh Hatta serta ditulis oleh Soekarno. Lalu Soekarno membacakan hasil perumusan teks proklamasi tersebut yang kemudian secara bulat disetujui oleh para tokoh pergerakan nasional yang hadir. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik ulang naskah proklamasi tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Baiklah, saya mengusulkan untuk teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini. Saya tidak setuju. Sebaiknya teks proklamasi yang sudah diketik ini ditandatangani oleh Soekarno-Hatta karena Soekarno-Hatta dikenal sebagai pemimpin bangsa. Setuju semua ya? Ternyata semua yang hadir setuju. Teks yang telah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itulah yang disebut naskah proklamasi yang autentik dan resmi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia semula direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi dialihkan ke tempat kediaman Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hal ini dikarenakan lapangan Ikada sudah berkumpul pasukan Jepang bersenjata lengkap sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan.
mulai dilakukan Wali Kota Jakarta Suwiryo, memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan mikrofon dan pengeras suara. Tolong persiapkan pengeras suara di lapangan. Baiklah, saya akan menyiapkannya. Sedangkan Suhud menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan yang diberi tali. Bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati telah dipersiapkan. Menjelang pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, para tokoh pergerakan nasional mulai berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno tersebut. Mereka antara lain Buntaran Watrotmojo, Mr. A. Maramis, Mr. Latu Harari, Abikusno Cokro Sujuso, Anwar Cokro Aminoto, Hasono Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Sam Matulangi, Ki Hajar Mas Mansur, Mr. Sato, Sayuti Melik, Pandu Kartawiraguna, Amra Bani, serta AG Pengkodikduk. 5 menit sebelum pembacaan teks proklamasi dilaksanakan, Bung Hatta datang langsung menuju kamar Bung Karno. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kedua pemimpin tersebut kemudian menuju tempat yang telah disediakan. Upacara berlangsung tanpa protokol. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi telah berdiri tegak. Demikian pula para hadirin. Suasana sangat hening dan hikmat. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dan dengan suara yang lantang mengucapkan pidato pendahuluan sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirilah dapat berdiri dengan kuatnya. Maka dari itu, tadi malam kami telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Coba lah, jangan lihat ya, iya. Lihat pajak kayak lihat siapa. Lihat, jangan lihat ya. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta? Woi laci. Kami belum mengambil keputusan apapun karena mereka itu belum pasti kebenarannya.
Yang apa? Jangan. Ngapain Sam? Pramuka. Kamu ngapain Ray? Halo Pak Dedi. Tak apa.